Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman, mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada masalah kasus kegawatan daruratan pada trauma kepala dan wajah. Yang pertama, ada pengertian dari trauma kepala atau cedera kepala. Cedera kepala adalah suatu trauma yang mengenai daerah kulit kepala, tulang tengkorak, atau otak yang terjadi akibat injuri baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi trauma kepala berdasarkan nilai skala Glasgow, skala GCS. Yang pertama ada minor atau ringan, GCS mulai dari 13 sampai dengan 15. Dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia tetapi kurang dari 30 menit. Tidak ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur cerebral dan hematoma. Kemudian yang selanjutnya sedang, GCS mulai dari 9 sampai dengan 12. Kehilangan kesadaran atau amnesia lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam. Kemudian dapat mengalami fraktur tengkorak. Selanjutnya berat, GCS mulai dari 3 sampai dengan 8. Kehilangan kesadaran atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam. Meliputi kontusio cerebral, laserasi atau hematoma intrakranial. Kemudian selanjutnya di sini ada etiologi. Yang pertama kecelakaan atau jatuh atau kecelakaan kendaraan bermotor, bersepeda dan mobil. Kemudian kecelakaan pada saat berolahraga atau anak dengan ketergantungan. Kemudian yang terakhir yaitu cedera akibat kekerasan. Selanjutnya manifestasi klinis. Yang pertama yaitu kehilangan kesadaran kurang dari 30 menit atau lebih. Selanjutnya kebingungan, iritabel, pucat, mual dan muntah, pusing kepala, terdapat hematoma, kecemasan, sukar untuk dibangunkan, dan bila fraktur mungkin adanya cairan cerebrospinal yang keluar dari hidung dan telinga bila fraktur tulang temporal. Selanjutnya ada apa itu pencegahan primer. Nah, pencegahan primer adalah upaya yang ditunjukkan kepada orang-orang sehat dan kelompok resiko tinggi yang mereka memiliki yang belum menderita tetapi berpotensi untuk mengalami multitrauma. Tujuan dari pencegahan primer yaitu untuk mencegah timbulnya multitrauma pada individu yang berisiko mengalami multitrauma atau populasi umum. Sasaran pencegahan primer yaitu orang-orang yang belum sakit dan klien yang berisiko terhadap terjadinya multitrauma. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Tujuan dari pencegahan sekunder kegawatan daruratan yaitu pendeteksian multidini trauma pada saat penanganan sesegera sehingga komplikasi dapat dicegah. Sasaran pencegahan sekunder yaitu pasien multitrauma yang baru terdiagnosa dan kelompok penduduk resiko tinggi seperti supir, tukang ojek, balita, pekerja bangunan, pemanjat tebing dan yang lain-lain. Pencegahan sekunder bermaksud menurunkan prevalensi gangguan. Aktivitas pencegahan sekunder meliputi penentuan kasus dini, screening dan pengobatan efektif yang cepat. Intervensi krisis adalah suatu modalitas terapi pencegahan sekunder yang penting. Kemudian, apa itu pencegahan tersier? Nah, pencegahan tersier adalah upaya meningkatkan angka kesembuhan, angka survival atau bertahan hidup, dan kualitas hidup dalam mengatasi penyakit.
Aktivitas pencegahan tersier mencoba untuk mengurangi beratnya gangguan dan disabilitas yang berkaitan. Rehabilitas adalah proses yang memungkinkan individu untuk kembali ke tingkat fungsi setinggi mungkin. Nah, selanjutnya, pencegahan primer, sekunder, dan tersier berdasarkan letak trauma pada kepala dan wajah. Pencegahan primer yaitu upaya yang dilakukan perawat untuk mencegah meliputi penyuluhan kepada masyarakat luas melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya. Program penyuluhan diarahkan ke penggunaan helm saat mengemudi kendaraan bermotor. Kepada anak-anak yang masih balita, selalu diawasi oleh orang tua, jangan mengemudi kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian pada pemanjat tebing, saat memanjat harus menggunakan pengaman pada kepala dan badan. Pada pekerja bangunan agar menggunakan helm saat menaiki bangunan yang tinggi. Kemudian pencegahan sekunder. Yang pertama, penanganan sesegera dan setepat mungkin pada penderita multitrauma pada cedera otak. Yang pertama, pertahankan kepala harus berada dalam posisi garis tengah. Untuk jaringan yang terkoyak dari wajah, semua jaringan dan organ yang lepas dikembalikan ke tempat semula. Kemudian berikan sedatif untuk mengatasi agitasi ventilasi mekanisme. Kemudian berikan obat untuk menghentikan kejang atau dengan bisa benzodiazepin. Kemudian tindakan multi untuk menurunkan TIK. Selanjutnya yang kedua, pencegahan komplikasi akut dan kronis. Cegah pendarahan yang hebat. Kemudian di sini ada pencegahan tersier pada cedera kepala ringan. Yang pertama, klien harus didampingi oleh seseorang selama 24 jam sesudah cedera. Jangan meminum minuman beralkohol selama 24 jam, beristirahat selama 24 jam berikutnya. Kemudian jangan mengemudikan kendaraan, mengoperasikan mesin, dan mengambil keputusan yang penting. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.